Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat Islam, iman dan ihsannya kepada kita semua sehingga saya dapat memenuhi tugas mata kuliah agama dengan nikmat yang masih diberikannya. Salawat serta salam tidak lupa kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya dan kita umatnya di akhir zaman. Perkenalkan, nama saya Hasna Fauziah dengan NIM 10202250155. Di kesempatan yang berbahagia ini, saya akan memaparkan sedikit materi terkait aku ridho Islam sebagai agamaku. Ketika kita ditanya, apa agamamu? Dengan lantang kita menjawab, Islam. Namun, apakah jawaban tersebut sudah sejalan dengan hati dan perilaku kita? Apakah kita benar-benar rela dan puas dengan aturan Islam? Ataukah masih ada rasa keberatan saat hukum Islam bertentangan dengan keinginan pribadi? Nah, di materi ini saya akan menjelaskan sedikit bagaimana cara kita mendapatkan keriduan tersebut supaya kita tidak hanya menjadi muslim di KTP, namun menjadi muslim sejati yang nantinya akan merasakan manisnya iman yang seperti yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Teman-teman sekalian, kata ridho mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita sebagai umat muslim. Di dalam Al-Quran sendiri, kata ridho ini termuat kurang lebih 73 kata. Jadi, apa itu ridho? Berdasarkan Kamus Al-Munawwir, kata ridho ini berasal dari kata rodiya, yarda, ridwanan, yang artinya senang, suka, rela, menyetujui, dan puas. Ridho sendiri itu tidak hanya merujuk kepada Allah sebagai Tuhan saja, namun bisa kepada sesama manusia, bahkan juga memiliki sifat keduniawian meskipun maksud dan tujuannya berbeda-beda sesuai konteks suatu kalimat. Ridho Islam sebagai agama artinya tidak ada rasa berat atas segala ucapan, hukum, perintah, dan larangannya. Kita pasrah dan tunduk atas semua hukum, perintah, dan larangannya meskipun itu bertentangan atau tidak sesuai dengan keinginan kita dan hawa nafsu kita, ataupun juga menyelisihi ucapan atau pendapat suatu guru dan kelompok. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara kita mewujudkan keridhaan Islam sebagai agama kita? Yang pertama dan paling utama jawabannya adalah keyakinan di dalam hati. Sesuai dengan Quran Surah Al-Maidah ayat 3, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Yang artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Quran Surah Al-Maidah ayat 3. Dari ayat tersebut, kita sebagai umat muslim baiknya meridhoi Islam untuk diri kita sendiri, karena Islam itu adalah agama yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah mengutus Rasul yang paling utama, dan karenanya pula Allah menciptakan kitab yang paling mulia yaitu Al-Quran. Untuk memahami isi Al-Quran itu juga sangat penting karena di dalamnya memiliki bukti-bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang dapat menggerakkan hati kita untuk semakin meridhoi Islam sebagai agama kita. Yang kedua, untuk menggerakkan atau meridhoi Islam sebagai agama kita bisa memahami dan juga mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Sebagaimana Islam mengajarkan kita untuk melakukan kegiatan sehari-hari dengan melakukan kegiatan yang positif seperti mengamalkan rukun iman dan rukun Islam, serta melakukan banyak amal perbuatan baik yang ikhlas hanya karena Allah Ta'ala. Yang ketiga, untuk lebih memperkuat lagi keriduan kita terhadap Islam, kita bisa menjaga kesempurnaan Islam itu sendiri. Artinya bagaimana? Artinya kita bisa menghindari untuk membuat-buat perkara baru atau bid'ah. Artinya kita tidak perlu menciptakan, melakukan sesuatu yang dia tidak ada dasar dari Al-Quran maupun Sunnah. Dan kita tidak perlu mengurangi
ajaran Islam yang sudah ada. Artinya kita tidak perlu meninggalkan, menyepelekan, mengurangi kewajiban dan sunnah yang jelas-jelas sudah ditetapkan dalam ajaran Islam. Jadikanlah Rasulullah SAW sebagai pedoman atau contoh dalam mengatur waktu dan juga berbuat baik. Insya Allah dengan begitu kita bisa semakin ridho baik secara fisik maupun batin untuk meridhoi Islam sebagai agama kita. Masih banyak lagi hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan keriduan Islam sebagai agama kita. Kuncinya hanya satu, yaitu niat untuk menerima Islam dalam diri kita. Insya Allah dengan keriduan itu kita nanti akan mengambil banyak manfaat seperti ketenangan batin, arah hidup yang jelas, dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dari Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu bahwa dia telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Dzaqa ta'mal iman maradiya billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadir rasulah," yang artinya akan merasakan kelezatan atau kemanisan iman orang yang ridho kepada Allah sebagai Rabb-nya dan Islam sebagai agamanya serta Nabi Muhammad sebagai Rasulnya. Hadis itu menunjukkan betapa besarnya keriduan kepada Allah Ta'ala, Rasulnya, dan agama Islam. Dan bahkan hadis tersebut menjadi pertanda benar dan sempurnanya keimanan seseorang. Ridho kepada Islam sebagai agama artinya merasa cukup dengan syariat Islam dan tidak akan berpaling kepada selain Islam. Demikian pula materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dari materi ini dapat mengajak teman-teman semua untuk lebih meyakinkan hatinya untuk meridhoi Islam sebagai agamanya. Mari kita tanamkan dalam hati kita bahwa seluruh ajaran Islam dari yang terkecil hingga terbesar itu adalah jalan untuk menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sekian dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang baik itu datang dari Allah dan jika ada yang buruk itu datang dari diri saya sendiri. Mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata dan perbuatan. Semoga Allah membimbing kita ke jalan yang benar. Unzur man qala wa la tanzur man qala. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.